أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam yang ke-5 di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan hadir bermajlis guna mempelajari sunnah-sunnah dari Rasul kita yang tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari akhlak dan budi pekerti, bahkan sifat-sifat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam buku yang beliau beri judul dengan Syamail, As-Syamail An-Nabawiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Hadirin sekalian, pada pertemuan kita yang terakhir kita sudah membaca
dan membahas tentang sifat minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat syarabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah kita akan membahas bab ma jaa fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat, artinya model atau cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minum. Jadi kalau yang lalu apa saja minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang bagaimana cara minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dari dua bab ini yang mana yang paling penting? Yang mana yang perlu untuk kita ketahui dan amalkan? Dua-duanya penting ya. Tapi yang mana yang lebih darurat, lebih mendesak untuk kita ketahui dan amalkan? Syarab atau syurb? Ya. Sifat syurbi Rasulullah ya, cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena terkait dengan masalah apa yang beliau minum ya, ini pada hakikatnya bagus untuk kita ketahui, dan jika memungkinkan kita juga bagus untuk merasakannya. Namun umumnya dia sesuatu yang tidak harus untuk kita juga meminumnya ya, karena ini sangat terkait dengan masalah kebiasaan dan keadaan daerah tertentu dan juga apa yang ada pada masa itu. Adapun dengan tata cara beliau makan, cara beliau minum, ini yang merupakan sunnah yang perlu untuk kita ketahui dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang kita akan bahas insyaallah, bagaimana cara beliau meminum. Nah, fadal. Bismillah, alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitab As-Syamail Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Al-Bab الثاني والثلاثون. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبة عن الشعبي عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. عيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. الحديث الثامن بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحولي عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال: حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. Kita artikan ya.
Hadis yang pertama atau hadis yang ke-206 dalam bab sifat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata di sini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzam, beliau minum air zam-zam, wa huwa qaim, dalam keadaan beliau berdiri. Kemudian ya kita bacakan ya hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini, kita bacakan sekaligus supaya kita bisa terangkan ya tentang masalah minum antara berdiri dan duduk. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-207 dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qal, ya, kakek beliau adalah Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'ima, minum sambil berdiri, wa qa'ida, juga beliau pernah minum dengan posisi duduk. Kemudian hadis yang berikutnya kembali dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya hadis yang sebelumnya. Qal, beliau mengatakan, saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya telah memberi minum Nabi sallallahu alaihi wasallam min zamzam, dari air zamzam, fasyaribah, lalu beliau minum, wa huwa qaim, dalam keadaan berdiri. Apa bedanya hadis ini dengan hadis yang sebelumnya, hadis ke-206? Sama-sama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan asal hadisnya sama ya, dari jalur Asim al-Ahwal, dari Sya'bi, dari Abdullah bin Abbas. Kenapa Imam Tirmidzi perlu ulangi ini? Apa tambahan lafaz di hadis ke-208? Kata-kata saqaitu, saya beri minum, ya. Jadi kalau hadis yang pertama tadi Abdullah bin Abbas mengatakan, saya Nabi SAW minum zam-zam dalam keadaan berdiri. Kalau ini hadis yang ketiga, beliau mengatakan saqaitun nabiyya, berarti beliau yang beri minum Nabi SAW, beliau serahkan minuman kepada Nabi SAW, air zam-zam, lalu beliau minum dalam keadaan berdiri. Kemudian hadis yang terakhir terkait dengan masalah posisi minum, posisi pada saat minum antara berdiri dan duduk. Hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi, hadis yang ke-209, hadis yang datang dari Ali radhiyallahu taala anhu. Kata Nazal bin Sabrah, beliau mengatakan, ata aliyun bikuzin min ma, Ali radhiyallahu anhu datang dengan membawa minuman, ya, bejana yang berisi minuman atau air minum. Wa huwa fi rahba, dan beliau berada di rahba. Ini ada khilaf dari ulama kita, rahba di sini apakah kota di Kufah, ya, salah satu tempat di kota Kufah ada yang dikenal dengan rahba, ataukah yang dimaksudkan sini rahba adalah tempat yang luas, ya, rahba artinya tempat yang luas yang ada di masjid, ya. Jadi ada dua kemungkinan, dan itu tidak terlalu berpengaruh dengan hukum yang terkait dengan hadis kita ini. Fa akhadha minhu kaffan, lalu beliau mengambil dari bejana itu satu kaf, ya, dengan telapak tangan beliau. Fa ghassala yadayhi, lalu beliau mencuci kedua tangannya. Wa matmada wastanshaqa, beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Wa masaha wajhahu, dan beliau mengusap,
ya, wajahnya. Wa dhira'ihi, dan kedua siku beliau. Wa ra'sahu, dan kepala beliau. Thumma syariba, kemudian beliau minum. Wa huwa qa'im, dalam keadaan berdiri. Thumma qala, kemudian beliau berkata, hadza wudu man lam yuhdits. Ini model wudu orang yang sebenarnya tidak berhadas, ya, orang yang sebenarnya tidak harus berwudu, dalam keadaan dia dalam keadaan suci. Hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Artinya wudunya dan juga termasuk apa? Minumnya. Ya. Kalau kita perhatikan, berapa hadis ini yang kita baru baca? 4 ya? 4 hadis. Kalau kita perhatikan 4 hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimallahu ta'ala terkait dengan posisi pada saat minum, maka kebanyakannya menjelaskan bahwa minum itu dengan posisi berdiri, ya. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis yang beliau sebutkan ini, umumnya yang beliau sebutkan menjelaskan bahwa posisi ketika minum itu berdiri. Kecuali hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahwa kadang berdiri dan kadang duduk. Ya, kadang berdiri dan kadang duduk. Ini yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dan beliau tidak menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk minum berdiri, minum duduk, atau larangan minum berdiri. Di antaranya hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'ima. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Dan dalam beberapa riwayatnya dikatakan, jika terpaksa atau lupa lalu teringat, maka hendaknya dia memuntahkannya. Itu beberapa riwayat-riwayat yang menjelaskan larangan minum berdiri. Dan tidak ada larangan minum untuk duduk, ya. Tidak ada larangan minum duduk. Karena itu, para ulama kita mencoba mengkompromikan, memadukan antara hadis-hadis ini. Bagaimana mengumpulkan dan bisa keluar dari dalam satu kesimpulan tentang hadis-hadis ini. Yang mana sebagian hadis menjelaskan bahwa beliau minum berdiri. Dan beberapa hadis juga yang melarang minum berdiri. Dan hadis yang menyebutkan bahwa kadang beliau berdiri dan kadang duduk. Bagaimana cara ulama kita mengumpulkan hadis-hadis ini? Thariqatul jama', ya. Mereka memadukan ini dengan 2 cara tentunya. Ada yang dinamakan thariqatut tarjih, ditarjihkan yang mana yang betul, apakah duduk atau berdiri. Dan ada thariqatul jama', menggabungkan antara keduanya. Adapun untuk thariqatut tarjih, ditarjihkan salah satunya, di antara cara yang dilakukan adalah melihat yang mana ada yang mengatakan antara nasikh dan mansukh. Ada yang dulu awalnya begitu hukumnya, lalu sudah dinasikh, ada hukum yang baru. Maka yang dulu mansukh. Di sini muncul persoalan. Kalau memang dia nasikh mansukh, yang mana yang nasikh, yang mana yang mansukh? Yang mana yang duluan dan yang mana belakangan? Dan masalah menetapkan satu nasikh dan mansukh membutuhkan apa? Al-ilmu bit tarikh, ya,
pengetahuan kita tentang kapan masa itu, kapan terjadinya. Sebagian ulama yang mengambil pendapat ini mengatakan bahwa dulu dilarang minum berdiri, lalu akhirnya dibolehkan minum berdiri. Dengan dalil ini kejadian terjadi pada saat haji wada. Nabi SAW berhaji dan minum zam-zam dan dilihat oleh sahabat-sahabatnya. Di antaranya Abdullah bin Abbas, ada juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka berarti hadis-hadis yang dikatakan dilarang minum berdiri itu hadis-hadis yang dulu, lalu akhirnya ada pembolehan, bahkan dicontohkan bahwa beliau minum berdiri. Ini satu cara untuk menetapkan nasikh dan mansuknya. Tapi ada ulama kita yang membaliknya. Ya, di antaranya Ibnu Hazm rahimahullah taala. Beliau mengatakan ini nasikh dan mansukh, tapi yang mansukh hadis-hadis yang mengatakan minum berdiri. Yang dinasikh, yang menasakh adalah hadis-hadis yang melarang minum berdiri. Kenapa bisa? Beliau katakan karena dalam masalah-masalah duniawi, ini kan minum asalnya masalah apa ini? Ibadah atau dunia? Asalnya masalah dunia ya. Dalam artian dia sesuatu hal yang sifatnya duniawi, bukan ibadah mahdha. Hukum asal dalam masalah-masalah duniawi, hukum asalnya apa? Al-aslu fil asya' al-ibaha. Maka hukum asal minum berdiri boleh-boleh saja. Itu hukum asalnya dulunya. Lalu yang menasakh adalah yang melarang. Karena hukum asal boleh. Lalu ketika datang larangan maka itu berarti belakangan. Ya. Ini bagi ulama kita yang menetapkan tentang tentang tarjihnya. Adapun untuk mentarjih masalah kesahihan hadis, ini tidak bisa ya, karena yang menyebutkan tentang larangan minum berdiri juga sahih dalam hadis Muslim bahkan, dan yang menyebutkan tentang pernahnya beliau minum berdiri juga sahih dalam Tirmidzi dan juga dalam sebagian dalam Sahih Bukhari. Ya, hadis Ali itu sebagiannya ada dalam Sahih Bukhari tentang bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menurut Ali minum berdiri. Ya. Berarti untuk menetapkan yang mana yang kuat dari segi derajat hadisnya ini tidak bisa karena sama-sama sahih hadisnya. Lalu sebagian mengambil jalan juga dilihat dari yang banyaknya, ya. Kalau mau diterjihkan dilihat yang banyaknya yang mana, ya. Kalau dilihat dari banyaknya, mereka mengatakan, ya sebagian mengatakan yang lebih banyak yang menunjukkan bahwasanya pernah minum berdiri, ya pernah minum berdiri. Itu sebagian pendapat tentang masalah menterjihkan. Bagaimana cara menjamak? Ya, cara digabungkan ini, dikompromikan lalu dicarikan jalan keluar dengan tidak menghilangkan dalil-dalil yang lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan beberapa cara untuk mengkompromikan. Beliau mengatakan, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam asyurbu qaida. Di antara petunjuk dan contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah minum duduk. Ya, ini kata beliau dalam Zadul Ma'ad, hukum asal Nabi kita itu minumnya duduk. Hadza kana hadyuhul mu'tad. Ini kebiasaan beliau, yang merupakan kebiasaan beliau minum duduk. Wasahha anhu annahu naha an yashurbi qa'ima. Bahkan telah sahih ada larangan beliau minum berdiri, ya seperti hadis Muslim yang kita sebutkan. Wasahha anhu annahu amara alladhi shariba qa'ima an yastaqiya. Dan beliau ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa beliau pernah menyuruh memuntahkan air ketika melihat ada seorang yang minum berdiri. Wasahha anhu annahu shariba qa'ima, tapi juga sahih bahwa beliau pernah minum berdiri. Maka gimana cara mengkompromikannya? Kata Imam Ibnu Qayyim, faqalat ta'ifah hada nasikh lin nahyi. Ya, nasikh mansukh sebagaimana yang kita sebutkan.
Wa qalat ta'ifah, dan ada juga pendapat kata beliau bal mubayyin anna nahya laysa litahrim. Beliau asalnya melarang, bahkan menggunakan nun taukid la yashrabanna, bahkan pernah menegur keras kepada orang yang minum berdiri. Tapi akhirnya beliau mencontohkan juga minum berdiri. Berarti apa difahami dari contoh yang telah beliau lakukan itu? Di antara pendapat yang mengatakan bahwa itu menunjukkan larangan minum berdiri itu makruh tapi tidak sampai haram. Ya, larangan minum berdiri itu makruh, an-nahyu di al-karaha. Al-karaha litanzih, bukan al-karaha litahrim. Jadi dia sesuatu yang dimakruhkan dan tidak sampai haram. Jadi beliau meminum itu untuk menjelaskan bahwa larangannya tidak sampai haram. Dan ada juga yang mengatakan bahwa innama syariba qa'iman lil hajah. Beliau itu minum berdiri itu hanya ketika beliau membutuhkan untuk berdiri. Hukum asal beliau minum duduk. Dan beliau nanti minum berdiri pada saat dibutuhkan. Gimana dibutuhkan? Di antaranya lah pada saat beliau haji. Dan haji sejak dahulu itu lebih ramai daripada yang lainnya. Ya, musim haji lebih ramai daripada musim-musim yang lainnya. Dan kadang kesulitan bagi seseorang untuk duduk, maka ketika dia minum sambil berdiri karena sulit baginya, karena desakan banyak orang, ya, berdesak-desakan, maka sulit lagi untuk mengambil posisi duduk sehingga dia minum sambil berdiri. Dan ada juga yang mengatakan, ya, ada juga yang mengatakan, dan ini juga disebutkan oleh Syekh Munajjid, ada yang menyatakan bahwa ini berlaku pada zam-zam. Ya, ini berlaku pada zam-zam. Tapi apakah berlaku pada zam-zam artinya setiap kita minum zam-zam itu boleh kita minum berdiri walaupun kita bukan berada di Makkah? Ataukah dia berlaku pada zam-zam karena memang orang pada berebutan minum zam-zam dan berdesak-desakan sehingga yang mau minum susah mengambil posisi untuk duduk. Ini juga ya butuh pembahasan. Namun kebanyakan wallahu alam memahami bahwa khusus untuk zam-zam itu ketika berada di Mekah atau di tempat-tempat yang memang padat, ya. Jadi kembali kepada makna dia minum berdiri ketika keadaan mengharuskan atau keadaan ya sulit untuk dia minum dengan duduk. Dan sebagian mengatakan, ya, Ikrimah mengatakan bahwa sepertinya yang dimaksudkan minum berdiri itu adalah beliau minum di atas tunggangan beliau, di atas tunggangan beliau, di atas kendaraan beliau. Dan ini yang dianggap sebagai berdiri, padahal sebenarnya beliau berada di atas tunggangannya. Ya, ini kalau kita berada di atas kendaraan, itu posisi duduk atau berdiri itu? Kalau kita ada di atas motor umpamanya, di atas kuda, minum, berdiri atau duduk itu? Kalau kuda mungkin duduk, ya? Kalau berdiri, ya. Kalau motor. Baik. Jadi Ikrimah mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan berdiri itu, ya, tapi beliau mengatakan yang dimaksudkan berdiri adalah berada di atas kendaraan. Karena yang dimaksudkan berdiri dan duduk itu duduk asalnya, ya, beliau katakan bukan di atas kendaraannya, ya, orang yang berjalan atau orang yang tidak berkendaraan. Ini beberapa hal, ya. Kemudian Imam Nawawi, ya, mengambil kesimpulan penting bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan di antara semuanya, dan mengatakan ini nasikh dan mansukh ini tidak punya dalil yang kuat karena tidak ada
pengetahuan kita tentang tarikh yang pasti. Karena itu beliau mengatakan yang lebih tepat adalah kita katakan hukum asal, dan itu yang lebih baik, minum duduk, dan pada saat kita butuhkan ya kita boleh minum berdiri. Dan kadang juga tidak mengapa kita minum berdiri untuk menunjukkan bahwa dia sesuatu yang tidak sampai haram ya. Karena dia makruh ya. Lalu ada yang mengatakan bagaimana dikatakan makruh minum berdiri lalu dilakukan oleh Nabi SAW? Bagaimana dikatakan minum berdiri itu makruh lalu dicontohkan oleh Nabi SAW? Apakah kita mengatakan beliau melakukan hal yang makruh, hal yang dibenci? Ya, jawaban Imam Nawawi bahwa beliau tidak melakukan makruh. Karena pada saat beliau melakukan itu, beliau mau menjelaskan bahwa dia tidak sampai haram. Maka apa yang beliau praktekkan itu adalah dalam rangka penjelasan. Sehingga praktek yang beliau contohkan minum berdiri tidak dikatakan dia melakukan sesuatu yang makruh, karena beliau mau jelaskan bahwa hukumnya tidak sampai haram. Kesimpulan dari semuanya adalah afdolnya hukum asal kita biasakan minum duduk. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu tidak mengapa kita minum berdiri ya. Dan ini diperkuat oleh hadis Abdullah bin Amr bin As tadi, bahwa beliau pernah melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minum berdiri, sebagaimana juga beliau pernah lihat minum duduk ya. Sehingga bisa saja tidak sampai kita melarang secara mutlak. Namun ya, perkataan kita ini jangan juga difahami bahwa kalau begitu lebih bagusnya kita kebanyakan minum berdiri ya. Padahal itu kadang dicontohkan dalam keadaan-keadaan tertentu, dan sekedar mungkin untuk menjelaskan bahwa ketika ada orang yang sangat-sangat tidak mau ya, sangat ya mengingkari, maka kadang perlu dijelaskan ya dengan praktek, kadang sebagaimana yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib contohkan itu, beliau praktekkan di depan orang-orang yang beliau katakan, saya tahu kalian itu mengingkari minum berdiri, maka saya praktekkan untuk menjelaskan bahwa saya pernah melihat orang yang lebih baik daripada saya, Nabi SAW minum dengan berdiri ya. Jadi kadang perlu dijelaskan yang seperti itu ya. Tapi ya sekali lagi, selama memungkinkan untuk minum duduk ya, kita perbanyak minum duduk ya, karena itu insyaallah yang lebih sesuai dengan sunnah beliau kebanyakannya. Dan juga dari segi medis katanya dia lebih cocok ya, lebih afdal, bahkan ada yang masukkan dia adalah ijazul ilmi ya. Dia di antara mukjizat ilmiah yang dibuktikan dalam sunnah adalah anjuran untuk minum sambil duduk. Gimana Pak Dokter? Ya. Ini para ahli-ahli kesehatan ini banyak-banyak ya, karena banyak terkait dengan masalah-masalah kesehatan ini ya. Dan sunnah beliau adalah sunnah yang paling sehat tentunya. Bisa difahami ya kesimpulannya ini. Kemudian ada beberapa faedah yang lain terkait dengan hadis yang telah kita bahas tadi. Di antaranya kalau hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah berkhidmat kepada Nabi SAW, di mana beliau memberikan minum kepada Rasulullah SAW, dan ini antara bentuk khidmah para sahabat, pelayanan kepada Nabi SAW ya. Dan ini kadang dikiaskan dengan khidmah kepada para ulama-ulama kita. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, hadis-hadis yang telah kita baca menjelaskan kepada kita bagaimana para sahabat senantiasa melihat secara cermat, teliti, secara saksama setiap gerak-gerik Nabi SAW, termasuk diantaranya adalah bagaimana beliau ketika minum
Ya, kalau saja jenis minumannya mereka cari-cari tahu, ya, mereka perhatikan apa saja yang diminum, maka apatah lagi kalau terkait dengan bagaimana cara minum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara sunnah juga, di antara faidah yang kita dapatkan dari hadis-hadis ini, utamanya hadis yang terakhir, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, adanya yang dinamakan wudu bukan untuk ibadah, wudu bukan untuk sholat, dan wudu bukan untuk mensucikan diri kita dari hadas, yaitu kita membersihkan sebagian tubuh kita dengan cara yang mirip dengan wudu tapi tidak sempurna. Ya, seperti pembahasan kita waktu makan, ya. Beliau kadang sudah makan, ya, beliau cuci tangannya dan berwudu, dikatakan berwudu, padahal sebenarnya bukan wudu yang sempurna, hanya mencuci sebagian anggota-anggota tubuh beliau seperti pada waktu berwudu. Di sini antum lihat hadis Ali, apa yang beliau lakukan? Beliau cuci kedua tangannya, kedua tapak tangannya, kemudian berkumur dan memasukkannya ke dalam hidung, kemudian masaha wajhahu. Beliau apa? Mengusap, bukan mencuci wajahnya. Padahal sunnahnya, padahal keharusan untuk muka apa? Dicuci atau dibasuh atau diusap? Dicuci, ya, dibasuh. Tapi sini masaha saja, ya, menunjukkan bahwasanya ini bukan dalam rangka wudu ini. Ya, kalau tayamum iya, memang masah wajah, tapi ini wudu. Ya, dikatakan mirip wudu padahal dia sebenarnya bukan wudu. Jadi seorang, ya, cuma mencuci wajahnya saja. Kemudian zira'aihi, kedua lengannya, wa ra'sahu, dan kepalanya. Tsumma syariba, kemudian beliau tidak dikatakan mencuci kedua kakinya. Ya, makanya beliau katakan di bagian akhir apa? Hadza wudu ma lam yuhdits. Ini wudunya malam yuhdis, dia orang yang tidak batal wudunya. Ya, jadi kadang kita umpamanya sudah berwudu dari rumah kita, tapi mungkin perjalanan agak jauh, lalu mungkin kena, ya, kena debu dan yang lainnya. Lalu ketika kita mau sampai di masjid, mungkin kita mau mencuci kaki kita saja atau mencuci wajah kita dan sebagian dari anggota tubuh kita, bukan berarti kita mau mentajdid wudu kita, bukan dalam rangka untuk memperbarui wudu kita, karena kita cuma membasuh atau mengusap sebagian anggota tubuh. Itu dicontohkan, pernah dicontohkan oleh Ali, dan Ali mengatakan, saya melihat ini juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang diselahkan wudu orang yang tidak batal wudunya, ya, atau wudu bukan dalam rangka untuk ibadah. Ya. الحديث العاشر بعد 200. Atau, ya, mana sudah kita baca sekarang? بقي 6 أحاديث. بقي 6 أحاديث. طيب. كيف أو نؤجل؟ نقرأ. ما رأيكم؟ لكم ما تريدون؟ كيف؟ لكم ما تريدون نواصل أم كيف؟ Iya. Ya, tadinya kita mau selesaikan ini, ya. Hadis-hadis yang berikutnya terkait dengan berapa kali beliau minum, ya. Artinya berapa kali beliau bernafas pada saat minum. Kita tunda? واصل. Masih. Atau kita baca secara cepat, ya? نعم. Iya. أقرأ جميعا. قال لي الحديث العاشر بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء 3 إذا شرب ويقول:
هو أمرأ وأروى. Ya, beliau disebutkan dalam hadis Anas ini bahwa beliau kalau minum, beliau bernafas 3 kali fil ina, di bejana. Tapi ulama mengatakan bukan maksudnya dia bernafas di bejana artinya di minumannya. Tapi maksudnya beliau bernafas, beliau minum, lalu jauhkan bejananya, jauhkan minumannya, beliau bernafas, lalu beliau minum, beliau bernafas lagi. Kebanyakan beliau lakukan itu 3 kali. Ya, tujuannya ini juga untuk memberikan waktu agar tidak minum sekaligus, ya. Dalam sebagian riwayat yang dhaif bahwa itu cara minumnya unta itu. Kalau minum terus-terus tidak habis-habis. Karena unta itu banyak sekali dia minum dan nanti untuk lama waktu bertahan, ya. Maka sunnahnya kita agar tidak sama dengan unta, kalau kita minum sedikit lalu berhenti bernafas, ya. Agar kita tidak bernafas di minuman. Karena kalau kita minum sekaligus banyak, maka kemungkinan besar kita sebagian kita bernafas di minuman kita. Padahal itu tidak sesuai dengan kesehatan yang dianjurkan. Ya. Dan beliau mengatakan amra wa arwa. Amra, mari maksudnya lebih nyaman, ya, lebih enak, hani'an mari'a. Dan arwa, irtawa artinya seorang yang puas kenyang dalam minum, ya. Jadi dia lebih mengenyangkan insyaallah. Jadi lebih nyaman, lebih menyegarkan. Ya. الحديث 11 بعد 200 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. Ya, di sini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dikatakan beliau juga kadang minum dan bernafas 2 kali. Tapi kata ulama kita, kata-kata 2 kali tidak menafikan bahwa beliau juga bernafas mungkin 3 kali atau lebih. Ya, jadi perkataan 2 kali ini hanya menunjukkan bahwasanya beliau tidak minum sekaligus. Dan itu yang dilihat oleh Abdullah bin Abbas, dan mungkin setelah itu beliau masih bernafas lagi, artinya masih minum lagi sedikit lalu lanjutkan. Ya. Jadi paling tidak ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak minum sekaligus. Ya, gitu maksudnya. الحديث 12 بعد 200 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته. Ya. Adapun hadis ini, hadis dari Kabsyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan beliau adalah saudari dari Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit penyair Rasulullah. Ini saudarinya. Ya, Kabsyah Al-Ansariyah bintu Sabit. Beliau mengatakan Nabi SAW pernah mendatangi beliau dan minum di qirbah, ya, semacam, ya, bejana, ya, gentong yang digantung, lalu beliau minum secara berdiri. Ini termasuk hajat, ya, karena memang tinggi, maka tidak bisa minum kalau duduk, ya, tidak sampai nanti. Ya, jadi dia digantung, maka beliau minum berdiri dan sekaligus menunjukkan bahwa beliau minum berdiri pada saat ada hajat, ya, kebutuhan untuk itu. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh Kabsyah? Beliau memotong bekas minuman Rasulullah, ya, untuk mengambil berkah, ya. Dan ini sudah kita bahas yang lalu bahwa para sahabat itu selalu mengambil berkah dari bekas-bekas Nabi SAW, dan ini khusus mereka lakukan kepada Rasulullah SAW dan tidak mereka lakukan kepada orang-orang soleh selain beliau, tidak kepada Abu Bakar, tidak kepada Umar, dan tidak yang lainnya. Ya. الحديث 13 بعد 200 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء 3 وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء 3. Ini kembali mentakkid, menguatkan, menegaskan bahwa sunnah pada saat minum itu bernafas 3 kali, ya, tidak sekaligus, sedikit demi sedikit kita minum. Dan Anas bin Malik meminum dengan cara seperti itu. Lalu ketika ditanya oleh murid-muridnya, beliau mengatakan ini bukan ijtihad saya pribadi, tapi contoh yang saya saksikan langsung dari
Nabi SAW, menunjukkan bagaimana semangat para sahabat mencontohi Nabi mereka, dan mereka ketika melakukan sesuatu punya landasan, ya, punya dasar dalil dari Nabi SAW. Ya. الحديث الرابع عشر بعد 200 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. Apa yang kita baca tadi dari hadis Kabsyah Al-Ansariyah, saudari dari Hasan bin Sabit, itu juga pernah terjadi pada ibu dari Anas bin Malik, Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya dan juga ada qirbah yang tergantung tempat minum. Lalu Nabi kita juga SAW minum dengan berdiri, lalu bekas dari minumannya dipotong oleh Ummu Sulaim untuk diambil berkahnya. Ya, persis sama dengan hadis Kabsyah tadi. Terakhir, الحديث الخامس عشر بعد 200 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. Ya. Ini penjelasan dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi SAW pernah minum berdiri, ya, seperti hadis-hadis yang sebelumnya. Tapi hadisnya ini lemah, ya. Hadisnya ini lemah karena Ubaidah bintu Nail itu perawi yang majhul. Ya, ini ada kelemahan. Namun cukup hadis-hadis yang sebelumnya menunjukkan bahwa memang pernah beliau minum berdiri. Kenapa? Ya, jawabannya telah kita sebutkan tadi. Sekira ini ya pembahasan kita malam hari ini, yang kesimpulannya bahwa di antara sunnah yang disepakati, beliau ketika minum, beliau tidak minum sekaligus. Ya, beliau sunnahnya beliau minum sebagian lalu bernafas, minum bernafas. Adapun masalah posisi beliau dalam minum, kebanyakan beliau duduk, namun sekali-kali juga beliau contohkan tidak mengapa, tidak berdosa ketika minum berdiri ketika ada hajat untuk itu. Wallahu ta'ala alam. Sekali ini sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.